Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Dwi Abrianti dengan NPM 22224196 dari kelas 2EB02 dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen Bapak Eli Sabto Utomo. Pada kali ini, saya mengambil kasus yaitu skandal Jiwasraya dengan topik gagalnya pengawasan OJK dan runtuhnya kepercayaan publik. Sebelum masuk ke dalam materi lebih dalam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Jiwasraya. Jiwasraya adalah perusahaan asuransi milik negara yang telah berdiri sejak 1859, dikenal dengan produk JS Saving Plan yang menawarkan imbal hasil tinggi. Jiwasraya sempat menjadi simbol kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan nasional. Namun, di balik kesuksesan itu, terdapat praktik investasi beresiko tinggi yang akhirnya menjerumuskan perusahaan dalam skandal keuangan terbesar Indonesia. Kita masuk ke dalam kronologi kasus. Di sini terbagi ke dalam 4 poin, yaitu pada tahun 2014 sampai 2017, investasi besar terjadi di saham dan mengakibatkan resikonya yang tinggi. Di tahun selanjutnya, pada tahun 2018, gagalnya membayar klaim nasabah sebesar 12,4 triliun. Dilanjut pada tahun 2019, audit BPK menemukan kerugian negara sebesar 16,8 triliun, dan pada tahun terakhir yaitu 2020, KPK tetapkan 6 tersangka utama. Di sini saya akan menjelaskan dan memperkenalkan 6 tersangka yang terlibat dalam kasus Jiwasraya. Yang pertama ada Henrisman Rahim, yaitu Direktur Utama Jiwasraya pada tahun 2018. Diduga berperan dalam keputusan investasi saham dan beresiko tinggi. Yang kedua, Heri Prasetyo, Direktur Keuangan Jiwasraya, menyetujui alokasi dana ke saham gorengan tanpa analisis kelayakan. Yang ketiga, Syah Mirwan, yaitu Kepala Divisi Investasi dan Keuangan, melaksanakan pembelian saham tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dan yang keempat, ada Beni Jokro Saputro, yaitu Direktur PT Hanson International Tbk, diduga menerima dana hasil investasi dan mengendalikan transaksi fiktif. Yang kelima, Heru Hidayat, yaitu Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk, terlibat dalam manipulasi harga saham untuk keuntungan pribadi. Dan yang terakhir, Joko Hartono Tito, yaitu Direktur PT Maxima Integra, berperan dalam pengalihan dana dan kerjasama investasi fiktif. Baik, kita masuk ke peran dan kegagalan OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peran sebagai pengawas seluruh lembaga keuangan termasuk Jiwasraya. Namun dalam kasus ini, OJK dianggap gagal atau lalai dalam pengawasan karena 3 sebab, yaitu yang pertama, tidak mendeteksi pelanggaran sejak awal, yang kedua, tidak menindaklanjuti laporan resiko tinggi, dan yang ketiga, baru bertindak setelah Jiwasraya gagal bayar. DPR dan publik menilai OJK gagal menjalankan fungsi pengawasan efektif. Dilanjut, terdapat 4 dampak bagi masyarakat dan negara. Yang pertama, kerugian negara sebesar 16,8 triliun hasil audit BPK 2020. Yang kedua, nasabah terdampak, lebih dari 17.000 orang kehilangan dana pensiun dan tabungan hidup. Yang ketiga, citra buruk BUMN dan industri asuransi, publik mulai ragu pada produk keuangan pemerintah. Dan yang keempat, efek domino, kepercayaan investor asing terhadap pasar keuangan Indonesia menurun. Lalu ada upaya pemerintah dan KPK. Yang pertama, pemerintah membentuk IFG Life atau Indonesia Financial Group Life untuk mengambil alih aset Jiwasraya.
Yang kedua, KPK dan Kejaksaan Agung menjerat 6 tersangka utama dan menyita aset puluhan triliun. Yang ketiga, restrukturisasi polis dilakukan agar nasabah tetap bisa mendapatkan sebagian hak mereka. Dan di poin terakhir, OJK memperketat aturan investasi dan laporan keuangan pasca kasus ini terjadi. Dilanjut, ada evaluasi dan reformasi OJK. Yang pertama, OJK memperkuat pengawasan investasi dan manajemen risiko. Yang kedua, meningkatkan transparansi laporan keuangan perusahaan asuransi. Yang ketiga, membentuk sistem pelaporan digital agar penyimpanan terdeteksi lebih cepat. Dan yang keempat, mengedukasi masyarakat melalui program literasi keuangan nasional. Dilanjut, ada etika dan tanggung jawab hukum. Yang pertama, etika dan integritas profesional. Kasus Jiwasraya menegaskan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap tindakan hukum dan keuangan. Tanpa integritas, kepercayaan publik akan runtuh. Dan yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Firma hukum dan pihak terkait bersikap terbuka dan proses hukum maupun laporan keuangan agar tidak menimbulkan kecurigaan dan potensi penyimpangan. Dan yang ketiga, etika sebagai pondasi kepercayaan publik. Etika hukum bukan hanya teori, tetapi dasar bagi terciptanya sistem hukum yang dipercaya masyarakat dan mampu menegakkan keadilan secara berkelanjutan. Terakhir, saya akan menyimpulkan kasus Jiwasraya ini, yaitu kasus Jiwasraya menunjukkan pentingnya pengawasan yang transparan dan profesional. Ada sepatah dua patah, keadilan bukan hanya tentang menghukum yang salah, tetapi juga memastikan yang benar terlindungi. Sekian presentasi dan penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.